Shalom BCC Kids. Apa kabar adik-adik semua? Pasti kalian sehat, dahsyat dan luar biasa. Yuk, udah 1 minggu kita sibuk sekolah, sibuk main. Saatnya minggu ini kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Yuk adik-adik semua, kita siapkan hati kita ya. Oke adik-adik, kita akan beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau kami Bapa pada sore hari ini Tuhan kami boleh ada. Kalau kami Tuhan mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, biarlah Bapa hati kami, pikiran kami Bapa hanya untuk Engkau ya Tuhan. Sebentar lagi kami memulai Tuhan ibadah kami Bapa, Engkau yang berkati kami Bapa. Biarlah Bapa kami boleh memuji
memuji, memuliakan Engkau Bapa dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita tahu bahwa kasih Yesus itu lebih dalam dari apa? Lebih dalam Lautan. Iya, lebih tinggi dari apa? Dari langit. Iya, bahkan lebih indah daripada pelangi. Yuk kita memuji Tuhan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Yuk lebih sungguh-sungguh lagi ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tak harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya dimintakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Tak harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus Raja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Oke adik-adik, kita terus mau memuji Tuhan. Sekarang kita mau persiapkan hati kita untuk lebih lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita mau dipakai oleh Tuhan. Kita ini seperti anak panah yang ada di tangan pahlawan. Seperti anak panah di tangan pahlawan.
Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur pada saat sore hari ini. Kami mau lebih dalam untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap hati kami, telinga kami Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Biarlah benih-benih firman Tuhan itu boleh tertanam di setiap hati kami, sehingga Tuhan kami boleh terus bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita panggilkan kapten kita sore hari ini, Kak Cici. Shalom adik-adik semua, apa kabar? Kakak percaya bahwa kita semua pasti dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Amin. Amin. Adik-adik, untuk kali ini kakak akan membawakan kisah kebenaran firman Tuhan mengenai Nabi Elisa dan orang Aram. Oke adik-adik. Nah, sebelumnya Nabi Elisa itu yang kita perlu tahu adalah asisten dari Nabi yang sebelumnya itu Nabi Elia. Nah, adik-adik tahu nggak, Nabi Elia itu adalah seorang nabi yang tidak mengalami kematian. Jadi dia diangkat oleh Tuhan ke sorga langsung dengan menggunakan kereta berapi. Wah, luar biasa banget ya, nggak mengalami sakit, nggak mengalami kematian, langsung diangkat ke sorga. Enak banget ya. Nah, dan Nabi Elia memiliki asisten yang namanya tadi adalah Elisa. Ya, namanya hampir mirip ya, Elia dan Elisa. Nah, Elisa ini dipilih Tuhan menjadi asistennya Nabi Elia. Dan ketika Nabi Elia sudah berangkat ke sorga, dia menggantikan posisi Nabi Elia. Dan kita perlu tahu bahwa kuasa yang Tuhan kasih sama Nabi Elisa itu adalah 2 kali lipat dari mujizat yang suka dilakukan oleh Nabi Elia. Wah, luar biasa bukan? Berarti Tuhan pakai Nabi Elisa. Nah, adik-adik, di sini kan kakak bilang bahwa kisah Nabi Elisa dan orang Aram. Nah, yuk kita mulai memasuki cerita Nabi Elisa ya. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan memberikan super kebenaran. Wah, lama banget, maaf ya. Super kebenaran kali ini adalah Tuhan selalu di pihakku. Apa? Tuhan selalu di pihakku. Nah, sekarang kakak mau tanya dulu gini. Adik-adik pernah nggak sih merasa takut ketika malam hari nih, fotonya berasa pengen pipis, mau ke toilet, ketakutan, aduh takut nanti di toilet itu ada cacing, ada kecoa, ada cicak, atau sesuatu yang membuat kalian takut, jangan-jangan ada setannya, aku takut gitu. Apalagi toiletnya dimatiin dulu, harus kita nyalain dulu lampunya. Nah, atau mungkin kita pernah nggak adik-adik jalan di tempat yang gelap, atau ketika kita disuruh sama orang tua nih, pengalaman pertama pergi ke warung. Kadang tuh anak-anak kan suka ya takut aku takut nanti gimana di jalan di warung, aku takut gitu. Nah, atau ketika kita dalam keadaan sakit ya kayak begitu ya, terus aduh aku sembuh enggak, atau orang tua kita sakit, aduh orang tuaku sembuh tidak ya. Nah, adik-adik, kita perlu tahu bahwa kita memiliki Tuhan yang ada di pihak kita. Sama seperti ketika Nabi Elisa ya, dia yakin banget kalau Tuhan itu selalu beserta dia. Nah, salah satu kisahnya Nabi Elisa ini ya adalah ketika kerajaan Aram berperang dengan kerajaan Israel ya. Si Elisa ini punya anak buah, maksudnya pelayannya Elisa ya. Elisa ini punya pelayan gitu ya, yang suka membantu dia. Nah, waktu itu Nabi Elisa itu suka curi dengar Raja Aram melakukan strategi untuk melakukan penyerangan kepada bangsa Israel. Nah, setiap kali Raja Aram ini mau melakukan penyerangan, kok Israel ini tahu aja kemana atau mau ngapain, kok tahu aja. Dia kesel banget, kok bisa tahu. Nah, ternyata si Raja Aram itu dapat tahu dari prajuritnya, anak buahnya, kalau si Elisa ini suka mendengar ucapan dari Raja Aram. Nah, ketika itu
Nabi Elisa ada di daerah Dotan bersama dengan pelayannya. Nah, adik-adik, waktu itu Raja Aram kan kesel ya. Akhirnya dia melakukan pengepungan di Dotan itu, di kediamannya dekat kediaman Nabi Elisa dengan pelayannya. Waduh, waktu si pelayannya ngelihat begitu banyak orang-orang yang mengepung tempat tinggal mereka, dia ketakutan. Nah, kita langsung aja masuk ke dalam super ayat dulu ya. Jadi biar tahu. Super ayat kita pada minggu ini ada di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 16. 2 Raja-Raja 6 ayat 16, betul ya? Jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Yang berbicara ini adalah Elisa ke pelayannya. Karena pelayannya begitu takut ngelihat begitu banyak pasukan dari Raja Aram yang mengepung. Ada kereta kuda, ada prajurit. Nah, prajurit itu bukan dengan tangan kosong, tapi banyak mereka membawa juga senjata. Nah, tapi Nabi Elisa bilang, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang melindungi, Allah yang menyertai, Allah yang memberikan pembelaan. Makanya Nabi Elisa itu nggak takut. Tapi pelayannya ini ketakutan. Wajar dong ya ketakutan karena dia ngeliat begitu banyak. Nah, akhirnya Nabi Elisa berdoa supaya Tuhan membukakan mata daripada pelayannya supaya dia melihat bahwa lebih banyak banget pasukan tentara Allah yang mengepung justru pasukan Aram. Yang melindungi Elisa dan pelayannya itu jauh lebih banyak. Akhirnya pas saat pelayannya itu melihat, setelah si Elisa berdoa, dia kan melihat tuh matanya kebuka, lebih banyak pasukan tentara Allah yang akhirnya mengalahkan pasukan Aram. Dengan bagaimana mengalahkannya, adik-adik tahu? Dia buat si Elisa ini berdoa lagi supaya Tuhan membutakan mata semua pasukan Raja Aram. Dibikin buta loh sama Tuhan atas permintaan dan doa dari si Nabi Elisa. Hebat banget bukan? Nah, adik-adik, di sini kita ambil pelajaran ya bahwa kita tuh nggak perlu takut dengan apapun, dengan siapapun. Bukan berarti kita tuh jadi kurang ajar. Jadi, dibilang kan nggak boleh takut sama siapapun. Berarti aku boleh dong berani sama orang tua. Itu salah. Atau aku berani dong sama guru-guru aku, sama pembina aku, itu juga salah. Ya, tapi kita nggak takut kepada hal-hal yang memang tidak perlu kita takutkan. Pada kayak tadi tuh ke toilet misalnya malam-malam gelap ketakutan. Nggak usah takut. Ada Tuhan. Ada malaikat Tuhan yang bersama kita menjaga kita ketika kita sakit, apalagi dari musim-musim COVID ini ya. Aduh, aku takut aku kena COVID, aku takut aku nggak sembuh ketika aku sakit COVID. Ingat kembali bahwa kita punya Allah yang menyertai, bahwa kita punya Allah yang membela kita, bahwa kita punya Allah yang memberikan kesembuhan, pembelaan, perlindungan, penjagaan. Sama seperti Nabi Elisa ini betul-betul tahu, betul-betul percaya bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang luar biasa. Amin. Allah yang Elisa sembuh, Allah yang Elisa sembah adalah Allah yang kita sembah juga. Amin. Amin. Jadi jangan pernah takut dengan hal apapun yang membuat kita merasa ketakutan. Aduh, aku takut kalau ada setan. Aduh, aku takut nanti ke depannya aku bagaimana. Aku takut nanti masa depan aku bagaimana. Adik-adik percaya, kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Allah yang menyertai, ya. Allah yang kuasanya dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya tetap sama, ya. Oke adik-adik, jadi jangan pernah takut dengan hal apapun. Takutlah kepada Tuhan. Taatilah orang tua juga, ya. Patuhi juga guru-guru, juga kakak-kakak pembina. Baik adik-adik, ingat, jangan pernah takut menghadapi apapun, karena kita percaya bahwa kita punya Tuhan Yesus yang sanggup membela kita dari segala macam apapun yang kita takutkan, yang kita khawatirkan, ya. Oke adik-adik, dan sebagai orang tua juga jangan suka nakut-nakutin anak-anak. Disuruh berantai dari setan loh. Ya, orang tua jangan kayak begitu lagi. Oke? Baik adik-adik, kalau misalnya ada orang tua yang jangan, tenang mah, tenang pak, kita punya Tuhan Yesus yang melindungi. Amin. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan loh oleh Tuhan Yesus selama kita terus berserah
terus menyembah Tuhan, terus percaya sama Tuhan. Nah mungkin gini, Tuhan kan gak kelihatan, bagaimana kita bisa tahu bahwa Tuhan itu menyertai. Ingat, kita memiliki iman. Dengan iman kita percaya. Sama seperti Nabi Elisa, dia punya iman bahwa dia punya Allah yang bisa membela dia. Begitu banyak kan tadi pasukan yang membela dia, gitu, pasukan tentara Allah yang mengalahkan tentara Aram dengan membutakan matanya. Wih, hebat banget, ya kan? Oke, sampai di situ kita akan lanjut lagi nih dengan kisah Nabi Elisa berikutnya. Sampai di sini dulu untuk kisah firman Tuhan pada sore hari ini. Ayo kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Tuhan Yesus yang senantiasa mau membela kami dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus, dalam ketakutan, dalam kekhawatiran kami, biar Tuhan meneguhkan iman kami untuk kami terus percaya, dan kami yakin bahwa kami punya Allah yang luar biasa. Tuhan, Kau memberikan kesembuhan buat setiap yang sakit, karena kami percaya kami punya Engkau Tuhan. Bapa, kami terus berdoa biarlah pandemi ini segera berakhir dan kami bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Tuhan, terima kasih banyak untuk minggu ini, dan pertemukan kami di minggu depan dengan keadaan yang sehat, keadaan yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan sudah berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai di sini. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.